Di tengah kesedihannya, Gunwo mendapat kabar jika operasi Wujin berjalan dengan lancar dan sedang menjalani observasi. Beberapa bulan kemudian, Wujin akhirnya benar-benar pulih. Keduanya pun meninggalkan kota Seoul dan menepi di pedesaan bersama Tuan Oh. Setiap hari Wujin dan Gunwo melatih fisik mereka sehingga kemampuannya pun semakin bertambah. Tujuan keduanya yakni masih sama, untuk menghancurkan Tuan Kim beserta antek-anteknya. Saat itu Tuan Oh, dia menentang niatan keduanya untuk kembali ke kota, mengingat nyawa dua petarung sebelumnya sudah tewas. Dengan keyakinan dan niat menggabungkan kekuatan dari banyak pihak, Gunwo yakin bisa mengalahkan Tuan Kim. 사장님은 그분들을 모아서 힘을 합치면 반드시 김명기를 이길 수 있다고 믿습니다. Di keesokan harinya, Tuan Oh sedang mendatangi makam Tuan Choi. Tuan Oh mendapatkan surat dari Hyunju yang berisi jika Hyunju kini berada di Roma, Italia. Ya, hal itu karena Hyunju tak tahan terus memikirkan Tuan Choi jika terus bertahan di Korea. Untuk mengurangi rasa sedihnya, ia lebih baik pergi sejauh mungkin. Beberapa hari kemudian, Tuan Oh memberikan 1 koper uang yang merupakan dana cadangan terakhir dari Tuan Choi. Ia berharap keduanya bisa mengungkap kejahatan Tuan Kim. 감사합니다. Singkat cerita, Gunwo dan Wujin tiba di Seoul menaiki bus. 예, 안녕하세요. 저희는 오인목 선생님께서 보내셔서 왔습니다. Sebuah tempat kos kecil milik cucu Tuan Oh sudah disiapkan. Gadis yang bernama Dami memberitahu jika di basement ada sebuah mobil yang sudah Tuan Oh beli untuk mereka. Rencana awal yang akan keduanya lakukan yakni meminta dukungan dari para rentenir yang pernah ditipu Jaemyung untuk menyerang Tuan Kim. Namun kebanyakan dari mereka memilih untuk mengikhlaskan uang mereka timbang mempertaruhkan nyawanya. 안 되겠다. 보다 내 목숨이 소중해. 형님 제발. Kabar kurang mengenakan juga datang dari Tuan Moon. Ia sempat tertipu oleh perusahaan Smell Capital yang mengaku ingin memberi pinjaman dengan bunga yang kecil. Tapi pada akhirnya, ia justru ditagih biaya denda karena tak bisa membayar bunga sesuai waktu yang ditetapkan. Tak hanya mengajarnya, Smell Capital juga mengobrak-abrik kantor milik Tuan Moon. 그 계약서 스마일 캐피탈이랑 비슷합니다. Beberapa bulan sejak kematian Tuan Choi, ternyata Tuan Moon tak mengetahui kabar duka tersebut. Ia merasa bersalah karena tak bisa membantu ketika Tuan Choi tewas di tangan penjahat di saat ia belum bisa membalas semua kebaikannya. 우리 사장님 왜 죽냐고 이 새끼들아. 형님, 황씨 아저씨, 두영 아저씨 모두 살해했습니다. Selanjutnya Gunwo dan Wujin menemui Jaemyung yang masih bekerja pada Tuan Kim seperti dulu. Namun bedanya, sasaran mereka kali ini adalah kaum disabilitas. 스마일 캐피탈 어떻냐고. Sadar dirinya tak bisa mungkin menang melawan dua petinju, Jaemyung dengan sukarela memberikan informasi mengenai bisnis Tuan Kim, yang mana bisnis tersebut kini dikelola oleh Jungmin yang selamat dari ambang kematian setelah lehernya disayat oleh Duyong. Setahu Jaemyung, perselisihan antara Tuan Kim dan Tuan Hong masih berlanjut karena grup Lil belum menyetujui pembangunan kasino. 아직도 아일그룹이랑 계약서 가지고 싸우고 있대요. 그래서 김명길이 존나게 예민하다 그러더라고요. 번호도 찾으실 수 있나요? 그건 좀 어려울 것 같습니다. Kesulitan mendapatkan nomor HP Tuan Hong, Wujin berniat mengirim pesan melalui akun media sosialnya. Tanpa publik tahu, Tuan Kim masih mengancam Tuan Hong ketika tak bersedia menandatangani surat kontrak yang berisi pengembalian pinjaman 100 miliar beserta bunganya. Tuan Hong yang terintimidasi tak bisa berbuat apa-apa karena takut video bugilnya tersebar. 광고 처음엔 동영상 풀고 그 동영상 때문에 Tiba-tiba ia membaca pesan dari seseorang yang menawarkan bantuan untuk melawan Tuan Kim.
Orang tersebut juga mengaku mengetahui di manakah data video korban Tuan Kim disimpan. 그럼 얘네 지금 되는지 물어봐. Sepupu Tuan Hong yang merupakan petinggi polisi yang bernama Gang Yong mengatur janji temu di sebuah bar. Gunwo yang tak pernah minum akhirnya menerima ajakan Tuan Hong untuk minum agar membangun kepercayaan di antara mereka. Di situ Woo-jin juga menunjukkan bekas luka di perutnya atas perbuatan Tuan Kim. Saat mulai terpengaruh alkohol, Tuan Hong mengungkapkan keputusasaannya yang tak bisa melawan Tuan Kim. Gang Yong mulai yakin jika Gunwo dan Woo-jin adalah orang yang baik. Tuan Hong lalu mengajak mereka melanjutkan minum di rumahnya. Keesokan harinya, Gunwo bahkan menyiapkan sarapan untuk mereka. Gunwo menyiapkan sebuah rencana yang mana Gang Yong akan membawa ahli komputer dari kepolisian untuk meretas HP Tuan Kim. Ia berniat membakar berangkas dengan mengaktifkan sebuah aplikasi yang sudah dipasang di HP tersebut. 안녕하세요. 사이버 범죄 수사과 강태영 팀장. Gunwo dan Woo-jin diperkenalkan dengan tim Gang Yong yang akan menjalankan misi tersebut. Misi itu akan dilakukan pada saat hari penandatanganan kontrak antara Tuan Hong dan Tuan Kim, tepatnya esok hari. Singkat cerita, Tuan Hong sepakat menandatangani kontrak ke Tuan Kim jika bersedia menghapus video bugil miliknya. Tuan Kim saat itu tak bisa menggertak karena ruangan tersebut diawasi kamera CCTV. 계약하면 집에 가서 곧바로 지울게. 당신 부하가 핸드폰으로 보낸 건 다 알아요. Saat Tuan Kim menyerahkan HP-nya, dengan cepat Tuan Hong menyalakan setelan wifi agar tim cyber melakukan peretasan. 잠깐만요. 공고 어플 있습니다. Mereka akhirnya berhasil menemukan aplikasi berangkas dan menyalakan sistemnya sehingga berangkas di rumah Tuan Kim terbakar secara otomatis. Akhirnya Tuan Hong terbebas dari ancaman Tuan Kim. 내가 김병길이 이 새끼 깜빵에 쳐넣을 거니까 걱정하지 마. Setelah ini Gang Yong berjanji akan menyeret Tuan Kim ke dalam penjara. Kontribusi Gunwo dan Woo-jin mendapat apresiasi dari Tuan Hong. Dia bahkan menawarkan operasi laser untuk menghilangkan bekas luka di wajah Gunwo. Namun saat itu Gunwo menolaknya secara halus karena berkat luka tersebut, ia banyak bertemu dengan orang-orang hebat. 저는 이 흉터 덕분에 진짜 좋은 사람들을 만날 수 있어. Selanjutnya Gunwo dan Woo-jin mencari tahu mengenai pengawal Tuan Kim yaitu Boom, karena ialah orang yang mengetahui di manakah Tuan Kim menyimpan emasnya. Setibanya di rumah, Tuan Kim mencium bau gosong dan saat mengecek berangkasnya, semua data penting yang ia miliki dalam keadaan hangus. Ternyata sejak kepergian Jangdu, Tuan Kim sudah menemukan oknum polisi yang bisa berkomplot untuk membantunya melakukan pekerjaan ilegal. Polisi tersebut bernama Jaemin yang juga bawahan langsung dari Gang Yong di kantornya. Ia mendapat tugas dari Tuan Kim untuk mencari tahu siapa sajakah orang yang bekerja pada Tuan Choi dan meretas HP-nya. 까지 찾으면 돈 3배로 준다. Tak hanya itu, Jaemin juga diminta melacak keberadaan Tuan Oh dengan aksesnya sebagai polisi. Saat itu kepada istrinya, Tuan Kim berkata jika ia masih memiliki cadangan video para pejabat, ia akan kembali mengancam Tuan Hong di waktu yang tepat. Dan keesokan harinya, beberapa bandit, termasuk ketua gangster menuju desa yang diyakini di sanalah Tuan Oh berada. Setelah bertanya di pasar swalayan hingga penjual beras, mereka akhirnya mengetahui di mana rumah Tuan Oh dan akan menyeretnya ke Seoul. Gunwo mendapatkan kabar buruk jika Tuan Oh kini dalam bahaya. Mereka meminta Gunwo datang ke sebuah mal terbengkalai di daerah Icheol dan melarangnya melapor ke polisi. 인천 포가든 쇼핑몰로 1시간 안에 오래요. 경찰 부르면 Penculikan sang kakek diketahui oleh Dami.
Ia yang seorang atlet panah bergabung dengan Gunwo dan Wujin karena ingin menyelamatkan Tuan Oh. Terpaksa Wujin meminta bantuan seniornya yang tak lain adalah Tuan Moon. Meski tangannya belum pulih, namun ia merasa harus membayar hutang budi kepada Tuan Oh. Saat sampai di TKP, mereka pun membagi tugas. Wujin dan Gunwo masuk lewat pintu lobi, sementara Tuan Moon dan Dami lewat pintu parkiran. Dan Tuan Moon dan Dami berencana mengawasi Wujin dari lantai atas. Perkelahian itu pun dimulai saat Boom memberikan aba-aba untuk menghabisi keduanya. Dengan pukulan yang kuat, dia berhasil menjatuhkan satu persatu gangster. Bantuan pun datang dari Dami yang membidik anak panahnya dengan tepat. Ketua gangster berusaha menghampiri Dami, namun ia dihalangi oleh Tuan Moon. Keduanya terlibat perkelahian yang sengit, namun karena ketua gangster adalah bekas petarung MMA, Tuan Moon dibuat kewalahan hingga pada akhirnya Wujin turun tangan. Pernah dikalahkan oleh Boom beberapa kali. Namun kali ini, kekuatan tangan kanan Gunwo sudah meningkat, sehingga dengan satu kali tinju, dia bisa menumbangkan Boom. Tanpa ampun, Boom terkapar diajar oleh Gunwo. Begitu juga dengan Wujin, yang berhasil mengalahkan ketua gangster. Mereka lalu menginterogasi ketua gangster tentang keberadaan Tuan Oh dengan sedikit ancaman. 대신 네 불알에는 빵꾸가 날 것이야. 상황에서도 네가 만약에 이를 택한다면 나가 너를 프로로 인정할게. Gunwo dan Wujin menuju ke sebuah tempat budidaya ikan untuk menyelamatkan Tuan Oh yang meminta bantuan kepolisian untuk menggerebek tempat tersebut. 들어가지 말고 기다려. 네. Polisi Gangyong tak sadar jika anak buahnya berkhianat. Ia justru minta Jaemin untuk mengirim bantuan pada Gunwo. Jaemin pun langsung melaporkan pada Tuan Kim agar segera mengosongkan tempat budidaya ikan karena polisi menuju ke sana. Usaha Gunwo dan Wujin untuk mencari Tuan Oh belum menemukan hasil karena tak ada satupun orang di sana. Gangyong menduga jika informasi penggerbekan telah bocor. Sementara itu Tuan Moon membawa Boom ke gudang kosong agar ia buka mulut tentang lokasi penyimpanan emas milik Tuan Choi yang dicuri oleh Tuan Kim. Kesetiaan Boom pada tuannya memang tak main-main. Ia bahkan nekat menggigit lidahnya sendiri, yang membuat Gunwo panik lalu menelpon ambulan. Ia tak ingin menghilangkan nyawa seseorang karena hal tersebut. Keesokan harinya, Gangyong nyaris keracunan saat ia minum kopi di kafe langganannya. Rupanya Tuan Kim mengirim pelayan palsu yang mencampurkan zat berbahaya di minuman itu. Beruntungnya tak jauh dari kafe, sehingga ia bisa memuntahkan minuman itu menggunakan garam. Teror yang sama juga dialami oleh detektif dan tim cyber yang ditugaskan Gangyong untuk meretas HP Tuan Kim. Tuan Hong dibuat frustasi karena video bugilnya ternyata memiliki salinan. Tuan Kim memberi peringatan pada Gunwo dan Wujin agar tak terus berulah jika ingin menyelamatkan Tuan Oh. Keduanya diharuskan datang ke tempat budidaya lagi malam ini. 오늘 밤 9시까지 양식장으로 와. Gunwo sebenarnya ragu bisa memenangkan pertarungan karena belum bisa menghubungi polisi Gangyong. Wujin selalu menyemangati temannya agar terus berusaha. 우리 강해졌어 훨씬. 기억나지? 우리 힘을 합쳐서 모두를 구해보자고.
bandit yang dibayar Jungmin ternyata tak sehebat yang dipikirkan Gunwoo. Meski kalah dalam senjata, namun Gunwoo dan Woo-jin berhasil menyingkirkan semuanya. Melihat Tuan Kim akan menyakiti sang kakek, Dami memanah dada Tuan Kim hingga akhirnya ia memilih kabur. Meski gagal mengejar Tuan Kim, namun setidaknya mereka bisa membawa Tuan Oh pulang dalam keadaan selamat. Dengan kondisi yang masih lemah di rumah sakit, Gang Yong mengerahkan tim gabungan untuk menggeledah dan menyita rumah Tuan Kim. Mereka juga menangkap komplotan, termasuk polisi Jaemin yang saat itu sedang bertugas. Tempat budidaya ikan juga diperiksa karena diyakini di sanalah Tuan Kim mengeksekusi para musuhnya. Ditetapkannya Tuan Kim sebagai DPO belum membuat Tuan Hong merasa tenang. Ia ingin segera melihat Tuan Kim mendekam di penjara, apalagi Tuan Kim masih memiliki salinan video bugilnya. 끝날 때까진 끝난 게 아니잖아요. 저희가 도울게요, 형. Gunwoo dan Woo-jin menawarkan bantuan karena ia tak rela Tuan Kim masih berkeliaran dengan membawa harta milik Tuan Choi. Di lain tempat, Jungmin terlihat sedang membeli sebuah truk kontainer untuk memindahkan semua emas Tuan Kim. Gunwoo menelpon Jang-du untuk diajak bekerja sama karena hanya Jang-du lah yang mengetahui ke negara manakah Tuan Kim akan kabur. Sayangnya Jang-du minta imbalan 1 miliar untuk informasi penting tersebut. 10억이 Gunwoo yang tak memiliki cukup uang terpaksa meminta bantuan dari Tuan Hong. Beberapa waktu kemudian, Tuan Kim bersiap menyelundupkan emas ke dalam kontainer. Ia pun lolos pemeriksaan hingga seluruh emasnya kini berada dalam peti kemas dan bersiap menuju ke Vietnam. Jang-du dengan detail memberikan informasi mengenai nama kapal dan peti kemas serta jam keberangkatan Tuan Kim. 겨울에는 2,700톤 화물선이 호치민으로 떠나 김 대표가 정치자금 빌린 사 형 여기 내부부터 좀 살펴. Akhirnya Gunwoo berhasil menemukan keberadaan Tuan Kim di dek kapal. Ia mengejar Tuan Kim yang bersembunyi di antara peti kemas. Keduanya terlibat perkelahian yang sangat sengit. Tuan Kim harus mengakui jika Gunwoo jauh lebih tangguh dibandingkan dirinya. Pada akhirnya, Gunwoo masih memberikan kesempatan hidup bagi Tuan Kim, asalkan ia mau dipenjara. Sementara Woo-jin berhasil melumpuhkan Jungmin dengan tembakan listrik. Awalnya ia pun kesulitan saat akan melumpuhkan Boom yang berulang kali melemparkan tubuhnya. Saat Boom mulai lengah, Woo-jin semakin bersemangat untuk menghabisinya. Singkat cerita, Gunwoo dan Woo-jin berhasil memenangkan pertarungan. Keduanya berjanji akan kembali pada kehidupan yang dulu sebagai seorang atlet tinju. 형이랑 같이 돌아가자. 다시 원래대로 돌아가면 돼. 돌아가자. Menjelang pagi, sebuah peti kemas berhasil keduanya temukan yang berisi ratusan keping emas murni. Tak lupa Gunwoo mengambil HP Tuan Kim, lalu menghapus video bugil Tuan Hong dan menyerahkannya pada pihak yang berwenang. Dan masa sulit Tuan Hong kini telah usai. Tak jauh dari tempatnya berlayar, Tuan Hong menunggu keduanya menggunakan kapal pesiar. Setelah dihitung, emas milik Tuan Choi bernilai lebih dari 80 miliar. Meski pemiliknya sudah tiada dan tidak memiliki ahli waris, namun saat itu Gunwoo dan Woo-jin tak berniat memilikinya. Mereka berharap Tuan Hong sebagai pemilik perusahaan konstruksi bisa membangun rumah sakit untuk membantu warga yang miskin. 그러면 내가 이걸 가지고 우리 그룹 산하에 복지재단을 설립할게. Mendengar hal itu, Tuan Hong sepakat. Ia bahkan bersedia mencari dana tambahan pembangunan.
Dia juga memberikan masing-masing 2 batang emas pada Gunwo dan Wujin sebagai bonus. 진짜 괜찮아요. 그 사장님도 똑같이 하셨을 거야. Tuan Hong yakin jika Tuan Choi masih hidup, ia juga akan melakukan hal yang sama. 뭐라고 말해야 될지 모르겠다고. 감사합니다. 진심으로 감사합니다, 형. Cita-cita mulia Tuan Choi akhirnya bisa diwujudkan berkat kejujuran dan perjuangan dari kedua atlet ini. Film pun berakhir saat Gunwo menjemput ibunya di panti asuhan. Mereka hidup bahagia dan dipenuhi banyak keberkahan hidup.